Apa pentingnya dialog itu menurut kakak? Ya biar kita ada keterbukaan dong. Oke. Ada semacam bagaimana kita merumuskan secara utuh dan komprehensif. Palembang ini mau dibawa kemana? Siap. Kalau kami dulu Pak, ada tagline kami, ragu-ragu pulang saja. Kalau kita boleh dilihat, saya pernah ditegur oleh salah satu wali kota Palembang. Terus terang, sampai hari ini saya selalu mengingat kata-kata daripada apa kata Safran, berjuangkanlah, berikanlah apa yang memang sudah hak seseorang. Rumusan besar gitu tuh namanya era baru Palembang. Nah, kok agak mirip? Yo, hashtagnya Palembang Upgrading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lagi-lagi ruang podcast kami didatangi oleh bakal calon wali kota Palembang. Dan kali ini yang datang, ini masih muda, energik, dan kayaknya menjadi tokoh yang patut diperhitungkan untuk pilkada kota Palembang. Amin. Kak Safran Sarofi, sarjana ekonomi. Selamat sore. Sore Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, jadi suaranya gagah lah beliau daripada aku nih kayaknya nih. Tukang demo. Tidak, sekarang masih kan ada demo Kak? Lah jarang. Udah jarang ya? Demo itu sudah 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. Tapi kan kita tidak bisa melupakan sejarah. Tidak bisa. Karena Kakak dulu pertama kali saya ingat sebagai Ketua Pijar. Ketua Pijar Sumatera Selatan yang pertama. Boleh Kak, kita ngobrol dulu soal pengalaman organisasi sebelum mengerucut ke calon wali kota nih. Iya. Apa BKS sudah diikuti kalau organisasi kemudaan? Alhamdulillah ya. Pertama kami ucapkan terima kasih Pak Siono sudah bisa diundang di Forecast RKN. Luar biasa ini. Alhamdulillah, makasih Kak. Tempatnya megah. Bakal melebihi Metro TV. Amin ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kami bersyukur pada hari ini bisa menyampaikan ya isi hati. Ya, isi hati, ide, gagasan dan apa yang memang menjadi semacam ya bukan jeritan ya. Saya pikir keresahan ya keresahan. Bisik-bisik. Bisik-bisik daripada masyarakat yang ada di RT RW, kelurahan, kecamatan dan kota Palembang khususnya. Masya Allah. Jadi luar biasa ini Pak Siono. Yang ketiga, kalau berbicara masalah background organisasi, ya mungkin Pak Siono sudah mengetahui. Ya, kalau saya berbicara dari tingkat SD, TK, kita sudah terlibat di Pramuka. Di Pramuka ya? Dari SD, TK? Iya, di OSIS, ya pada waktu sudah di SD itu berlanjut ke pondok pesantren. Di mana tuh Kak? Aryan. Oh, Alhamdulillah tempat Al-Habib Ustadz Ahmad Abdullah Al-Habsyi, almarhum ya. Di Madrasah Sanawiyah atau pondok pesantren itu kita sudah diajarkan, ya, sudah kata orang itu ya dididik, ya semi-semi lah itu, semi-semi mungkin dari subuh sudah bangun, ketika kita sudah sholat subuh sudah ada kegiatan, baik itu kebersihan, olahraga, sampai ke hal-hal yang memang membuat kita itu untuk dididik untuk jadi pemimpin. Dan disiplin? Iya, disiplin. Kuncinya disiplin. Siap. Karena memang dari jam 3:30, dari 3:30 itu sudah bangun kita. Ya terlepas dari kita tidurnya jam 10, jam 12, jam 1, pokoknya kalau jam 3:30, jam 4 itu sudah dibangunkan. Dibangunkan atau bangun dewe? Bangun dewe. Bangun dewe. Nah, jadi kita sudah memang alhamdulillah syukur dididik dari kecil ya. Kalau dari dusun itu dusun, kami ini dusun. Dusun asal kota ini. Ya, dari desa namanya Desa Pandanagung. Pandanagung itu kecamatan kalau dulu tuh Buaya Madang.
Boy Madang. Kalau sekarang Madang suku 3. Oku Timur ya? Iya, Oku Timur gitu. Dari kampung, dari dusun sudah dididik sampai ke pondok, sampai ke kuliah. Pada waktu masuk kuliah, pada awal-awal mula kita diajak untuk, karena pada waktu itu kan gejolak daripada perpolitik kan, panas. Wah, bukan panas lagi ini, hangat-hangatnya. Jadi kita memang di organisasi ini dari kecil sudah dididik. Bagaimana kita cara berorganisasi yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik, kesetiakawanan, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang di situ. Nah, ketika kita sudah dididik dari A sampai Z tadi itu, kalau kita sudah jadi pemimpin, tinggal bagaimana mengaktualisasikan, mengimplementasikan. Siap, benar. Mengapa kata orang mengeksekusi lah bahasanya, mempraktikannya lah. Iya, mempraktikannya. Itu ya. Jadi pada waktu itu tahun 96 97 itu kita dihadapkan dengan gejolak seperti itu, Pak Siono. Dan kakak terjun langsung ya? Bukan terjun langsung. Kalau lihat daripada record, kalau waktu jejak rekam di media, pada waktu itu ada belum Tribun ya, Sriwijaya Post. Iya, Sriwijaya Post, Sumatera Express, sudah itu media lain-lain banyak pada waktu. Cuman medsosnya belum ada. belum ada habis banyak sekarang. Belum ada TikTok, belum ada IG. Lucu juga Kak kalau demo pakai TikTok. Lanjut. Iya. Jadi di situ kita sudah bagaimana berperan dengan dengan semaksimal mungkin lah. Ya. Pada waktu itu saya ingat benar ini Pak Siono, tahun 97 itu demo waktu itu kami pakai bekasan gandum. Gandum? Iya, kan karung gandum. Iya, karung gandum. Karung gandum, iya tahu. Jadi bekasan karung gandum itu kami pakai dijahit sama teman-teman. Kan pada waktu itu susah. Karena memang uang sendiri gitu. Untuk apa itu? Gotong royong, sokongan kalau bahasa Palembang, untuk nuliskan spanduk. Iya, 3 tuntutan rakyat. Wah, Tritura. Iya, Tritura itu. Jadi turunkan sembako, turunkan Soeharto, dan cabut Dwi Fungsi ABRI pada waktu itu. Itu karung gandumnya masih ada merek enggak? Biasanya kan segitiga. Kejingokan gandum coba. Jadi memang pada waktu itu masa-masa itu sulit. Jadi memang pure dari hati nurani kita, keterpanggilan. Dan nggak ada yang kalau bahas wong sekarang nih ada sponsor. Nah, ada katanya itu. Katanya itu. Jadi memang murni menyuarakan kehendak ataupun amanah daripada seluruh rakyat Indonesia mungkin. Kalau gitu di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Jadi banyak pengalaman itu. Itulah yang menjadikan semacam motivasi kita, spirit kita dari rekam jejak yang sudah kita lalui. Dan alhamdulillah syukur berkat didikan, berkat tempahan, berkat daripada segalanya itu Pak Siono, gemblengan, baik itu secara darah, air mata, keringat, pada waktu itu mengalami semua. Itu resikonya kan besar kan? Bukan lagi besar. Sisip dikit mati. Diculik dan sempat diculik ya, Sempat. Ambil kopi kan? Ambil kopi. Ini pengunjung mulai seru pembicaraan ini mulai memanas. Ini izin promosi dulu Kak. Ini kopi APS Kana ini. Ya. Luar biasa. Biasanya di Skana, sekarang buka cabang di depan kantor kami. Jalan Hang Tua ini. Jalan Hang Tua, enak. Ya. Ini sempat diculik maksudnya? Ya, sempat lah. Ya. Cuman ada yang bisikin, cepatlah berlari. Nah, ini pengunjung setelah mengalami hal itu, ini kan masuk lagi ke kancah politik lagi. Ya, alhamdulillah syukur setelah itu kan kebetulan ya orang tua kita kan aktif di salah satu partai politik. Siap.
Nggak usah sebut kan? Boleh, boleh. Di sini terbuka, Kak. Aku malah nunggu nih. Ini pengunjung, dia sebenarnya saya ingin mengungkapkan dari tadi. Beliau ini latar belakang keluarganya luar biasa. Ya. Boleh, Kak? Siapa ayah Anda? Ya, ayah Anda ya memang ayah Anda ini kan ya kalau bahasa wong dulu tuh dari kampung ataupun desa sudah jadi krio. Masya Allah. Tahu kan krio Pak? Tahu, pemimpin kepala apa? Yo, krio tuh sama kalau sekarang kepala desa, ya? Kepala desa. Ah, benar. Kepala desa. Setelah kepala desa, ya sampai hari ini kan sudah kepala desa ya. Iya. Jadi alhamdulillah syukur ya almarhum Ayahanda Haji Muhammad Sarofi RM ini aktif di salah satu partai politik namanya Partai Golongan Karya. Siap. Belum Golkar ya, dulu Golongan Karya. Okay. Berarti uang lamunan nggak? Oh, bukan lamunan. Dari kita dalam perut sudah digolkar. Nah, jadi alhamdulillah syukur setelah pasca reformasi ya, setelah pasca reformasi ayahanda terpilih dan pada waktu itu kan kita masih duduk sebagai mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Nah, setelah kita tamat dengan didikan beliau, pada waktu itu reformasi sudah selesai, sudah ada semacam kesinambungan kepemimpinan, transisi kepemimpinan. Pada waktu itu kita lihat kan, dan alhamdulillah syukur kita diberikan amanah orang tua untuk ya tetap konsen, baik itu di organisasi maupun di usaha. Ya. Jadi background kita ini masih pengusaha sampai sekarang. Politisi dan pengusaha. Ya. Tapi izin Kak, almarhum ayah Anda ketika Kakak berdemo turun ke lapangan, cemas ya Kak? Bukan lagi cemas. Jadi? Iya, sering dimarahi. Sering dimarahi kok? Bukan dimarahi, hati-hati. Ya, namanya orang tua kan pasti ada ya kekhawatiran. Karena gejolak pada waktu itu luar biasa, luar biasa kan. Ingat nggak peristiwa di depan Kodam dulu? Kodam, yang ada yang meninggal, Nyair, dari IBA, ingat lah Kak. Ya, kalau mau diceritakan itu ya Allah. Mudah-mudahan kita doakan almarhum Mayer yang mendapatkan ahli surga lah. Siap. Karena itu pahlawan reformasi. Dan itu benar-benar ya kejadian itu jangan sampai terulang lagi lah Kak. Bukan lagi jangan ya. Ini semacam sejarah yang harus menjadi menjadi pelajaran yang memang harus kita benar-benar pikirkan masa-masa. Nah sekarang ini Kak Safran, kita sudah kilas balik sedikit tentang, nanti bisa ngulang lagi ke sini sebagai aktivis bicaranya. Karena sekarang saya tidak mau bicara soal aktivis dengan Kak Safran. Saya mau bicara beliau ingin mencalonkan diri dari calon wali kota. Insya Allah ya. Selain dari itu kan belum ditanya tadi. Apa tuh? Jadi setelah dari aktivis, nah kita Safran juga ya, karena ayahanda juga sudah umurnya 60 sampai 70 pada waktu itu, kita melanjutkan estafet. Estafet sebagai anggota Partai Golkar. Ya. Nah, setelah jadi anggota Partai Golkar, menjadi sekretaris Partai Golkar Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju. Setelah sekretaris, ketua Golkar Kelurahan Bagus Kuning. Setelah itu pimpinan Golkar Kecamatan Pelaju. Iya. Setelah itu ketua harian Partai Golongan Karya. Kota Palembang. Iya. Setelah itu wakil ketua pengabdian masyarakat dan bagian kerohanian. Di kota. Jadi sudah dianggap mutatis mutandis kita. Sudah dianggap paripurna. Makanya mungkin kita panggil itu. Dari level terendah. Iya, dari. Ya. Karena memang kalau kita mau kalau bahasa orang itu kuat secara batiniah, zohiriah dan batiniah itu harus dari bawah. Tidak bisa kita serta merta. Mental kita harus teruji. Kita dididik memang bukan mentang-mentang ya. Orang itu kan mentang-mentang sekarang. Baru nanya itu.
Ya kita memang dididik dan teruji gitu. Bagaimana kita merasakan sakit, manis, pahit, dilempar orang mobil kita pernah pada waktu itu. Jadi kita merasakan benar. Iya, bagaimana kita melihat, merasakan, menyaksikan, wow, luar biasa. Jujur Kak, ada tidak kemudahan dengan tokoh besar ayah ketika merintis di Golkar? Tidak bisa. Harus kita melalui tahapan itu. Karena ayah almarhum juga tidak bisa karena bin siapa, nggak bisa. Tetap kita, kalau memang kita, apa kata orang itu, harus kuat dari bawah dong. Boleh dong aku nanya kritis ini Kak. Kayak mana tanggapan Kakak dengan sekarang banyak tokoh atau jadi anggota partai tanpa mengalami peristiwa kayak Kakak? Ya, secara jujur kalau saya ya, ya sangat prihatin. Oke, kenapa tuh? Ya, sedih lah. Banyak korban di dalam situ. Siap. Bagaimana pengurus-pengurus yang berdarah-darah, berkeringat. Iya. Tetapi kan ini kan namanya politik. Iya. Politik itu kan semuanya bisa terjadi. Iya, nggak ada yang mustahil kan. Ya, yang pasti itu kan meninggal kan. Kalau politik ini bisa aja terjadi. Tetapi kalau kita diberi kesempatan Kak Siono di tempat itu, tentu kita tidak akan pernah yang namanya ya bukan menghalalkan ya, yang namanya memberikan sesuatu yang seenaknya bahasa wong, sekendak jidatnya, tidak mungkin lah itu. Tentu kita akan mengedepankan yang namanya norma-norma, kaidah-kaidah. Melihat orang itu bukan langsung ke Z-nya, pasti ada A, B, C. Ini bagus. Ini harapan kita Pak Siono. Karena siapa lagi yang akan bertanggung jawab terhadap bangsa, negara, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi ini kalau bukan generasi penerus. Generasi apa bahasa orang itu tuh? Generasi emas. Generasi milenial, generasi Z, siapa lagi? Nah, ini harapan kita. Pak Siono, mudah-mudahan ini bisa didengar, bisa dimafhum lah oleh para yang menjadi otoritas, baik itu di lembaga apapun ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, para pengamat harus menyampaikan. Ya, kalau nggak mau dibawa kemana republik ini, negara ini, bangsa ini, provinsi ini, kabupaten kota ini, kecamatan dan kelurahan sampai ke tingkat RT RW. Mau dibawa kemana Pak Siono? Dan itu adalah tanggung jawab kita sama-sama Pak. Seluruh warga negara. Gak bisa. Oke, kita lewat di dunia. Akhirat ada loh Pak Siono. Tanggung jawabannya. Benar itu. Ini menarik pengunjung. Ini kita dapat kisah kalau beliau dari bawah sekali merintis sehingga bisa merasakan di jenjang yang cukup, bisa merasakan getar, pedih, ya semuanya Pak. Kita bukan, saya juga bukan ujuk-ujuk Pak Suyono. Benar. Bakal calon wali tentu ada record. Boleh, saya nggak mau bohong lah Pak ya. Nggak mau munafik kata orang tuh. Boleh Pak Suyono melihat rekam jejak saya pribadi. Silahkan. Bagaimana cara mentafsirkan silahkan. Itu pengalaman di legislatif gimana Kak? 10 tahun saya. 10 tahun di tahun 2009. Alhamdulillah syukur diberikan amanah dan disupport ya, terutama orang tua, karena pada waktu itu keluarga orang tua itu masih ya alhamdulillah sehat hidup kan pada waktu itu. Ya luar biasa Pak. Saya di DPR juga Pak. Alhamdulillah syukur sudah melewati selaku anggota biasa, ketua pansus, sekretaris pansus, ketua komisi, sekretaris komisi, alhamdulillah syukur. 2 periode kan? 2 periode. Boleh di Kota Palembang. Iya, boleh di record, boleh dilihat jejak digitalnya. Nah, ini pengunjung, saya tidak perlu membicarakan terlalu banyak latar belakang dari Kak Sapran ya. Pengunjung bisa klik langsung di Google. Iya, silakan. Biar kita fair dong, Pak Zion. Kita nggak boleh
Nah, jangan sampai kita ini hanya pencitraan aja, Pak. Ya, benar. Pencitraan seolah-olah kita itu bagus, padahal kalau kita boleh dilihat, saya pernah ditegur oleh salah satu wali kota Palembang. Terus terang, sampai hari ini saya selalu mengingat kata-kata daripada apa kata Safran, berjuangkanlah, berikanlah apa yang memang sudah hak seseorang. Boleh tahu Kak? Ya, nggak usah. Nggak usah ya. Oke. Biarkanlah jadi sejarah. Jadi sejarah. Jadi sejarah. Kan kita hidup terus terang, kami dari desa itu zamannya Pak Holil Aziz, zamannya Bapak Haji Husni, zamannya Bapak Haji Edi Santana Putra, zamannya Bapak Haji Romi Herto, zamannya PJ Bapak Haji Ahmad Najib, zamannya Bapak Haji Harnojoyo, sekarang zamannya PJ Bapak Ratu Dewa. Alhamdulillah, syukur. Kami tidak menafikan bagaimana ya kami melihat, merasakan, menikmati daripada zaman ini. Kita tidak bisa menafikan itu. Wajiblah kita. Harus. Tidak boleh kita lupa sejarah. Mereka pemimpin kita. Iya, dan mereka ada semacam apa ya, peninggalan juga kan. Ada yang ditinggal ke zaman Pak Holil Aziz, bagaimana? Zaman Pak Husni sampai ke zaman Pak Harnojoyo kan. Bagaimana mereka menang? Kita tidak menafikan itu, Pak Siono. Nah, ini menarik ini. Jarang ini ada bakal calon yang bukan memuji tapi mengakui. Iya, wajib dong. Kalau tidak, mereka mungkin tidak bisa jadi apa-apa kita. Iya, benar. Mungkin masih di dusun jadi apa, ngebon, apa petani, enggak, kita tidak bisa menafikan itu. Kita sampaikan apa adanya. Dan biar sejarah ini bisa dinikmati, bisa dilihat, bisa jadi suri tauladan untuk anak cucu kita, Pak Suyono. Dan siapa tahu bisa meneruskan apa kepemimpinan mereka. Iya. Ya Allah. Kan sah-sah saja kan? Sah. Ya, Pak Surono itu, Pak Surono. Jadi kita nggak bisa menafikan itu, Pak Surono. Makanya saya selalu sampaikan kepada siapapun, kepada audien, kepada media online, kepada tokoh-tokoh senior ya. Kalau sekarang kan yang paling senior di Sumatera Selatan ini ada namanya Bapak Haji Ramli Hasan Basri dan Bapak Datuk Ramli Sutanegara. Itu tidak bisa menafikan. Mereka yang sampai hari ini yang paling senior dan masih alhamdulillah sehat dan hidup. Dan sering menyumbangkan pemikirannya masih. Bukan hanya menyumbangkan pikiran, tenaga, harta, ada yang mereka sumbangkan. Dan ini menjadi tauladan bagi kita kan. Biar apa ya, bahasa orang di Al-Quran itu baldatun thayyibatun baghafun ghafur. Masya Allah. Menjadikan rahmatan lil alamin. Amin. Siapa lagi Pak Surono kalau kita bukan kita gitu. Iya. Dan ini menjadi tauladan kita kan. Ya, terlepas dari apapun kekurangan dan kelebihannya, kita harus akui itu, Pak Surono. Dan itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kayak. Dan harus kita ini kan, harus kita camkan itu kan. Harus kita ibarat uji wong tuh bahasa Palembangnya. Kalau tidak mereka, kita tidak jadi apa-apa. Nah, sekarang kalau kayak itu Kak, kita nak mengerucut ke pemilihan pemilihan wali kota wali kota Palembang. Ini kan Kakak sudah dalam artian merelakan diri untuk mengikuti, menginfakkan diri, bukan hanya merelakan, menginfakkan diri secara lahiriah dan batin. Tadi ini pengunjung sebelum podcast saya ngobrol asik dengan beliau soal bagaimana beliau berkeinginan, ayo kita melakukan diskusi publik dengan bakal calon. Sepenting apa sih Kak? Ya seluruhnya dong. Nah, bukan hanya bakal calon, seluruh bakal calon wali kota, wakil wali kota, calon independen, dan seluruh stakeholder yang ada. Stakeholder yang ada media ada di situ, pengusaha ada di situ, partai politik ada di situ, ekonomi kreatif ada di situ. Apa pentingnya dialog itu menurut Kakak? Ya biar kita ada keterbukaan dong. Ada semacam bagaimana kita merumuskan secara utuh dan komprehensif Palembang ini mau dibawa kemana.
Nggak bisa Pak Surono, kita sepotong-sepotong nggak bisa Pak Surono. Nggak bisa. Harus kita ini mengkaji atau merumuskan ini secara komprehensif dan secara totalitas. Terlepas siapapun yang akan menjadi menjadi wali kota itu, wallahu a'lam bishawab, sudah ada di Lauhul Mahfuz. Siapapun dia. Dan kakak siap ketika ada undangan untuk... Kalau kita sudah menyatakan itu harus siap dong. Siap. Apapun resikonya kita harus siap. Namanya kan kita menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, menyampaikan hati nurani, menyampaikan aspirasi rakyat. Kenapa kita takut? Kalau kita takut nggak usah jadi pemimpin. Kalau kami dulu Pak, ada tagline kami, ragu-ragu pulang saja. Iya dong. Jadi sekarang sudah bulat, tidak ada ragu-ragu. Harus dong, terlepas dari apapun ya. Tentu kita akan melihat. Kita wait and see juga Pak Surono. Kenapa kita wait and see? Kita kan melihat popularitas kita bagaimana, elektabilitas kita bagaimana, dan isi tas kita bagaimana. Enggak, kita tidak fair, ya? Fair gitu. Nah, biar masyarakat tahu Pak. Kenapa kita harus jadi orang-orang yang munafik? Kalau kita adok, kita omongkan adok. Saya terus terang Pak, melihat kondisi real, faktual yang ada di lapangan itu sedih Pak. Banyak terjadi menghalalkan segala cara Pak. Iya benar Pak. Benar. Wih Pak, kami dulu nih, bagaimana kami meneteskan air mata, keringat, darah Pak. Tidak main-main Pak, taruhannya nyawa Pak. Iya benar Kak, benar. Wih Pak, kami menyaksikan sendiri Pak. Bagaimana kejadian di depan Pangdam 2 Sriwijaya, di Trisakti, di depan gedung DPR MPR. Kami merasakan dan kami menjadi saksi sejarah Pak. Masa kita akan mengorbankan sesuatu karena hal-hal yang sifatnya pragmatis Pak? Benar Pak Surono? Benar, setuju. Nah, harus fair dong, harus terbuka. Dan Pak Surono selaku jurnalis, yang saya tahu persis Pak Surono ini zamannya Sumek pada waktu itu. Iya, pernah di Sumek. Kan iya. Tahun berapa itu? Zamannya Pak Anwar Aswan ya, kalau tidak salah. Nah, bagaimana Pak idealisme kita? Rasa empati care gitu terhadap masyarakat Pak. Walaupun kita tidak menafikan sejarah daripada Bapak Insinyur Soekarno, sejarah dari Jenderal Sudirman, sejarah daripada ulama umarok yang ada terdahulu, kita tidak menafikan. Masa kita tidak pernah yang namanya berpikir secara bukan rasional, dengan hati Pak. Siap. Wah ini menarik ini pengunjung ini di satu sisi kita juga dapat pelajaran kalau ya sejarah tetap ada, tapi wajib Pak. Sekarang Wajib Pak. Kami tidak akan pernah menjadi seperti ini kalau tidak para ulama, umaro terdahulu tidak pernah akan terjadi Pak Surono. Sekarang kita bicara ke depan Kak. Yang pertama, apa sih Kak tagline Kakak untuk maju ini? Tagline kita, minum dulu. Ini kayaknya ini ke depan ini. Ya, cuman kurang panas ini Pak. Kita panas. Ini kelamaan ngobrol di depan tadi. Ya. Jadi tagline kita Pak, ya, bahasa wong sekarang nih Pak, visi misi ya. Visi misi ya. Kalau kita pakai tagline kita rumusan besar gitu tuh namanya era baru Palembang. Nah, kok agak mirip? Hashtagnya Palembang upgrading. Ya. Ini disusun oleh para senior kami lah. Oke, boleh dong disebutin. Di situ mungkin ada di situ namanya Pak Safri Samsudi. Mantap. Ada Ustadz Hairul Anwar. Masya Allah. Ada namanya Bapak Syarif Hidayat SHM. Banyak yang membantu kita. Ada dari akademisi, ada dari praktisi, ya tidak usah disebut lah. Oke, sekarang apa itu Kak? Coba dijabarkan sedikit. Ya kalau era baru Palembang itu ekonomi merata, era B-nya itu berdaya saing, A-nya itu aman, R-nya itu religius, U-nya itu unggul. Jadi kita harus secara komprehensif. Tidak sepotong-sepotong. Iya, kalau ekonomi merata harus dong. Iya, karena kalau tidak kata ekonomi yang kuat, maka akan
terjadi hal-hal yang banyak sektor lain yang akan tergerus. Complicated terjadi. Banyak kan, bisa jadi kerusuhan, bisa jadi instabilitas. Ya karena masalah perut. Karena salah satu orang tua kami peran katanya kalau nak clear ataupun tidak ada banyak harapan daripada amanah masyarakat. Bisa bersekolah gratis, perutnya kenyang, berobat tidak bayar. Iya, tiga itu. Tidak ada banyak-banyak, Pak Surono. Itu. Kenapa kakak merasa hal itu masih kurang di Palembang? Siapa? Merasa kurang hal itu, pelayanan itu di Palembang? Bukan kurang. Gimana? Tetapi harus political will daripada seorang pemimpin atau leadership. Siapa leadershipnya? Bapak Wali Kota Palembang. Benar. Tidak bisa, Pak. Sapran yang nyuruh. Dia kenyebaya, Pak. Dan kita harus jujur, Pak. Itu. Masa gitu nak bolak-balik ke meja, tidak mungkin kan. Zaman dulu Jadi Kak Surono harus memang benar-benar, makanya kami ada spirit itu. Ekonomi merata. Yang kedua, berdaya saing. Segalanya harus berdaya saing. Iya. Dengan pendidikan harus berdaya saing. Pariwisata harus berdaya saing. Iya. Harus berdaya saing semua. Segala seluruh sektor real kita. Kalau Kak Sapran lihat kondisi Palembang kan sekarang lagi, kata orang ini berdasarkan riset kami, didarurat di 4 permasalahan. Sampah, macet, jalan rusak, sama kondisi masyarakat. Itu bagaimana Kak? Banjir. Ada satu lagi, Pak. Apa itu? Tempat pemakaman umum. Oh iya. Jangan salah, Pak. Boleh dicek. Seluruh pemakaman yang ada di Kota Palembang ini sudah 99,99%. Penuh. Tinggal bagaimana ini kan jadi PR kita sama-sama. Bukan hanya itu saja, Pak. Seluruh sektor. Malah kami ada gagasan kemarin, Pak. Kalau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan yang namanya merencanakan bila perlu jangan 100.000 dokter yang ada di Kota Palembang ini. Dokter S3. Bagaimana kita menginisiasi ini? Bagaimana kita yang namanya mempercantik atau memberikan seluas-luasnya ekonomi kreatif ini kepada seluruh UMKM. Para siapa lagi? Para milenial, generasi Gen Z dan lain sebagainya. Iya. Tidak bisa, Pak Surono. Harus kita, Pak Surono, punya semacam motivasi itu. Dan motivasi ini bukan hanya sekedar teori, Pak. Harus dieksekusi. Siapa yang bisa mengeksekusi itu? Selain dari Bapak Wali Kota. Kita semua punya semacam tanggung jawab moral gitu, Pak. Nah ini agent nggak? Ini kan tidak lepas dari strategi ketika akan maju ini kan. Partai politik atau independen? Kalau kita sampai hari ini harus wajib partai politik. Sudah pendekatan ke beberapa partai? Semuanya, Pak. Pada hari ini kita sudah mendaftarkan diri dengan Partai Golongan Karya sama Partai PDIP Perjuangan. Insya Allah dalam waktu dekat ke Partai Demokrat dan Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau pasangan sudah meraba-raba, kalau pasangan kita wait and see lah. Wait and see. Iya, siapapun gitu. Ya terlepas daripada kan sudah saya sampaikan tadi kan. Kita melihat kondisi rasionalitas kan. Siap. Popularitas kita sampai di mana, elektabilitas kita sampai di mana, dan bagian-bagian isi tas kita sampai di mana. Ya kita harus sampaikan dong. Karena kan kita tidak menafikan itu, Pak. Kalau kita menafikan itu bakal tidak berjalan, bakal tidak bergerak gerbongnya. Tentu pada hari ini kita tetap mengkonsolidasikan internal kita. Iya, internal kita ini harus kuat dulu. Dari infrastruktur kelurahan, kecamatan, dan sampai tingkat RT. Jangan salah, Pak, ada 4.770 RT RW yang ada di Kota Palembang. Nah, bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan ini? Ini bukan
pekerjaan yang enteng, yang ibaratnya itu main-main. Ini untuk persiapan sampai sekarang menjadi bakal calon wali kota ini sudah berapa bulan sih, Kak? Alhamdulillah syukur sebelum tahun 2024. Berarti dari pada waktu kami deklarasi Prabowo Gibran melalui yang namanya Organisasi Persaudaraan 98. Disitulah kawan-kawan ya ada semacam bukan hanya bisik-bisik, tetapi merapatkan bagaimana kita mengambil daripada momentum pemilihan kepala daerah ini. Bukan kita saja, Pak, tetapi seluruh yang ada di Indonesia ini. Ada 38 provinsi, ada 500 lebih kabupaten kota. Tetap. Inilah pengunjung. Kalau ngobrol dengan tokoh pemuda, aktivis ini tidak terasa. Ini sudah 30 menit lebih. Masa? Ini di pertanyaan-pertanyaan terakhir, Kak. Ini kan banyak juga orang yang beranggapan seperti ini. Aktivis, tokoh pemuda, ayo banyak untuk ikut dalam pencalonan. Baik di Kota Palembang maupun di daerah lain. Menurut Kakak, seberapa penting aktivis, tokoh pemuda masuk ke konstelasi pilkada di Sumatera Selatan ini? Kalau menurut saya, ya sangat penting dong. Kenapa, Kak? Ya inilah salah satu bentuk tanggung jawab moral. Karena kita dulu, Pak, yang berdarah-darah, yang berkeringat, yang meneteskan air mata. Terus terang, Pak, jujur, Pak, ya, sebelum reformasi, Pak, yang bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa menjadi wali kota, bisa jadi camat, bisa jadi lurah, Bapak sudah tahu lah. Iya, benar. Tetapi karena amanah daripada reformasi, bagaimana kita mendapatkan yang namanya kemudahan ini. Iya, keterbukaan, baik itu secara undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan daerah yang lain-lainnya. Kita diberikan keleluasan. Masa kita mau diam saja? Dan kita ada tanggung jawab moral, Pak. Iya. Ini jejak digital ini, Kak? Iya. Tanggung jawab moral ini bukan hanya di dunia saja, Pak. Yang paling penting, Allah Maha segala-galanya. Insya Allah. Nggak bisa, Pak. Dan ini tanggung jawab termasuk Bapak juga. Benar. Pak Surono juga punya tanggung jawab moral gitu. Tinggal bagaimana cara kita membungkusnya, menyiasatinya, merumuskannya secara komprehensif. Tujuannya nggak ada, Pak, untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan siapa? Di situ ada TNI Polri, di situ ada ASN, di situ ada lembaga-lembaga Mahkamah Agung, yudikatif. Di situ ada para pengusaha, di situ ada para petani, di situ ada para pelayan, para tenaga kerja, dan lain sebagainya. Masa kita diam saja, Pak? Dan ini akan dipertanggungjawabkan loh, Pak. Siap, iya. Kak. Wah, ini... Dan minimal kami tidak tidak merasa ataupun tidak ada dosa lagi di mata Allah. Karena kita sudah ada spirit itu. Spirit untuk mewakafkan, menafkahkan diri kita. Dan ini laknatullah, Pak, kalau kita berbohong. Makanya saya sampaikan apa adanya. Kami tidak akan pernah yang namanya menjadi orang-orang yang munafikun. Nah, bisa nggak seperti kita? Ya silakan saja. Siapapun yang akan menjadi the next wali kota, the next mayor Palembang, silahkan saja. Terbuka untuk siapapun. Anak ibarat tukang becak pun bisa. Kalau sudah kodratullah. Kodratullah. Tinggal bagaimana kita supaya merumuskan ini sama-sama. Jangan hanya mentang-mentang dia hebat, mentang-mentang dia ibarat uji wong untuk kasarnya itu backgroundnya sudah tinggal mendorong lagi. Enggak bisa, sama-sama. Ini kota kita, Pak. Kota kita tempat kita berusaha. Tempat kita bagaimana mengajarkan anak-anak kita, cucung-cucung kita. Masa kita harus diam saja? Waduh. Nah, dari bagian itulah Pak Surono masuk.
kita ada semacam spirit moral, ada spirit kebersamaan. Tidak bisa Pak, terlepas siapapun nanti, mari kita rekonsiliasi. Merangkul kalau terlepas siapapun itu, karena ini tanggung jawab kita sama-sama dan akan kita pertanggungjawabkan, baik itu dunia maupun akhirat. Simpel banget Pak. Waduh, ini pengunjung, saya sudah terbayang bagaimana ketika beliau nanti menyampaikan visi dan misi, pasti akan lebih bersemangat. Bukan hanya bersemangat Pak, kita harus menyampaikan apa adanya. Ini Kak izin untuk pertanyaan terakhir. Saya ingin Kak Sapran memberikan sedikit masukan kepada warga Palembang, bagaimana menyikapi pemilu kada di Kota Palembang. Kita kan perlu, kalau kata orang itu pemimpin cerdas itu pemimpin berkualitas lahir dari pemimpin yang cerdas, pemilih yang cerdas. Mohon Kak, kita beri arahan kepada warga Palembang. Closing statement. Ini penting Kak ini. Ini closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi kami, Safran Sarofi, menyampaikan kepada seluruh masyarakat dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, sampai ke pemerintah Kota Palembang. Insya Allah pada tanggal 27 November, 27 November kita akan yang ada namanya Pesta Demokrasi. Pemilihan daripada gubernur, bupati, wali kota. Dengan segala hormat kami, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan, mari kita sama-sama mensukseskan daripada pesta demokrasi ini dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, dan mari kita pilih dengan rasionalitas kita, bukan dengan hal-hal yang pragmatis. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada seluruh penyelenggara juga. Penyelenggara ini banyak, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, di situ ada Bawaslu, ada Panwaslu, ada Panwascam, sampai kepada tingkat bawah. Di situ ada KPU, ada PPK, ada PPS, sampai kepada KPPS. Mari kita sama-sama menjaga demokratisasi ini, pemilu ini dengan sejujur-jujurnya. Dan kalau kita jujur, insya Allah akan kita pertanggungjawabkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebesar apapun, sekecil apapun biji jarah yang kita lakukan, tentu akan ada pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan mendapatkan sebuah inspirasi, edukasi, dan rasa pertanggungjawaban moral kita pribadi masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini pengunjung kayak saya dapat tausiah nih di akhir ini kayaknya. Ini selain tokoh politik, kayaknya beliau sangat cukup mendalami agama. Jadi kita wajib Pak. Ya, kita perlu nih dengan pemimpin muda yang mengetahui dunia politik secara mendalam, karena menjadi pelaku juga, dan juga tentang bukan pelaku Pak, saksi dan pelaku juga. Saksi, pelaku, dan tukang eksekusi. Iya Pak. Yang pastinya pengunjung, saya menggarisbawahi pernyataan beliau. Ingat, yang namanya pesta demokrasi bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi akan kita pertanggungjawabkan, baik yang memilih maupun yang dipilih. Ayo kita berikan, bagaimana kita memberikan sumbangsi kepada masyarakat Palembang, kota Palembang, kota yang kita cintai, untuk mencari pimpinan yang terbaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.